wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan terkait mengenai perlawanan Kesultanan Goa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Herlina Delia dari kelas 11-7. Perkenalkan, saya Putri Anggraini. Perkenalkan, saya Radifa Aurelia Putri. Kesultanan Goa adalah kerajaan besar di wilayah Sulawesi Selatan yang berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan kekuatan maritim pada abad ke-16 hingga ke-17. Goa memainkan peran penting dalam perdagangan rempah-rempah dan berperan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Sulawesi. Kesultanan Goa mempunyai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin pada masa kolonialisme. Kesultanan Goa melakukan perlawanan sengit terhadap Belanda, karena Kos menginginkan adanya hak monopoli perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Namun, konflik tersebut akhirnya membawa Goa pada perjanjian Bongaya 1667, di mana Goa harus mengakui kekuasaan Belanda dan menguasai wilayah kekuasaannya. Selanjutnya di sini ada perlawanan. Perlawanan ini biasanya lebih sering dikenal dengan Perang Goa atau Perang Makassar, yang berlangsung pada tahun 1666 hingga 1669. Pada tahun 1666, konflik pecah antara Goa dan VOC. Goa melakukan serangan terhadap benteng-benteng VOC yang ada di Makassar dan berhasil merebut beberapa di antaranya. Kemudian VOC melakukan serangan balasan terhadap Goa dengan melakukan perebutan kembali benteng-benteng yang sebelumnya telah direbut oleh Goa. VOC di bawah kepemimpinan Jesse Spillman membawa sekitar 1.900 prajurit dan 21 armada kapal perang. Belum lagi ditambah dari pasukan Bone di bawah pimpinan Arung Palaka. Posisi yang semakin mendesak ini membuat Sultan Agung Hasanuddin mau tidak mau dengan terpaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya yang berisi, pertama, VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Kedua, semua orang asing diusir dari kawasan Gua Talo kecuali VOC. Ketiga, Gua Talo harus mengganti biaya kerugian dari perang yang terjadi. Dan yang terakhir keempat, beberapa wilayah kekuasaan Gua Talo harus diserahkan kepada VOC. Selanjutnya saya akan membacakan terkait dampak dari perlawanan Kesultanan Goa. Yang pertama yaitu perlawanan Goa terhadap VOC menunjukkan tekad dan semangat untuk para pahlawan terhadap penjajahan asing. Perlawanan ini menjadi inspirasi bagi kerajaan-kerajaan lain di Indonesia untuk melawan VOC. Yang kedua yaitu perlawanan Goa terhadap VOC mengubah peta politik di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa yang sebelumnya merupakan kerajaan terbesar dan terkuat di wilayah tersebut menjadi kerajaan yang lemah dan tunduk pada VOC. Dan yang ketiga yaitu perlawanan Goa terhadap VOC yang mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia Timur. Dan kerajaan Goa yang merupakan pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut mengalami kemunduran akibat perang dengan VOC. Sedangkan Bone yang merupakan kerajaan yang baru memeluk Islam mendapatkan dukungan dari VOC untuk mengembangkan agama tersebut. Dan inilah para tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama, Sultan Hasanuddin, tokoh utama yang melawan VOC atau Belanda dalam mempertahankan wilayah Goa dari penjajahan. Dan yang kedua yaitu Karaesang Galesong, seorang panglima perang yang setia kepada Kesultanan Goa dan dikenal karena kegigihan dalam memimpin perlawanan. Dan yang ketiga yaitu Karaeng Patingalong, adalah Perdana Menteri Goa yang terkenal cerdas dan memiliki pengetahuan luas tentang politik, ekonomi, serta militer. Sekian yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.